Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kadin, selamat datang di podcast Ngopi Syariah Kadin DKI Jakarta. Perkenalkan, saya Tito Maulana yang akan membantu diskusi hari ini. Di episode kedua ini, kita akan membahas tema yang tak kalah menarik dari episode kemarin, yaitu halal agroindustri. Kita akan kulik lebih dalam perihal apa itu halal agroindustri, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku di sektor halal agroindustri. Karena itu, kita undang narasumber yang tentunya punya pengalaman segudang di bidang halal agroindustri ini. Selamat datang Kang Irawan, kumaha kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kang Irawan nih dari pesantren Al-Ittifaq Ciwidey. Nama desanya Desa Alam Endah, Masya Allah, luar biasa. Kang Irawan gimana kesibukan hari-hari terakhir? Ya seperti biasa, karena KTP saya masih petani, Masya Allah. jadi kegiatannya masih bergerak di sektor pertanian, pagi ke kebun, siang berkebun, sore berkebun, gitulah. Itu kegiatan sehari-hari saya. Masya Allah Kang ya, ini di pesantren yang akhir-akhir ini agak viral nih ya tentang pesantren nih ya. Ya sebenarnya negeri ini banyak hutang sama pesantren. Jadi kita tuh banyak sekali mutiara-mutiara yang terpendam yang kita tidak pernah lihat. Nah sekarang saatnya mungkin Gus Irawan bisa bercerita sedikit tentang background Al-Ittifaq, sebagaimana pesantren Kopontren ya, Koperasi Pondok Pesantren ini bisa memberdayakan masyarakat sekitar, dan akhirnya masyarakat berdaya dan akhirnya tumbuh bersama dengan masyarakat di Ciwidey. Oke, ini yang menarik nih Mas Tito. Jadi sebenarnya Al-Ittifaq itu lahir dari tahun 1934. Insya Allah. Pada saat itu kalau orang yang tahu sejarah pesantren, pesantren itu yang mau belajar ke pesantren itu adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Oke. Siapa yang bisa mendapatkan pendidikan sekolah formal pada saat itu? Anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat pada saat itu. Makanya pesantren itu ingin memutus kebodohan yang ada di masyarakat Indonesia. Makanya kalau di pesantren itu kan ada kaidah utubul ilmu walau bisin. Itu kan ada kaidah lagi utubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Jadi memang kita dituntut untuk belajar dan menimba ilmu. Dan ya kalau ngobrolin pesantren, kiai-kiai kita dari dulu itu menjaga bagaimana pesantren itu jauh dari kebodohan, jauh dari kemiskinan, dan terbebas dari belenggu penjajahan. Masya Allah. Ya itulah, ada 48.000 ya Kang ya, di Indonesia, di seluruh Indonesia. Dan alumninya udah kemana-mana, dan memang sudah terbukti kebanyakan pesantren itu banyak melahirkan alumni-alumni yang sangat potensial untuk negeri ini. Dan salah satunya yang kita akan kulik hari ini, Kang. Ini Masya Allah Kang Irawan nih sekaligus pimpinan pondok pesantren dan juga pengurus pondok pesantren, juga petani ya yang sukses mengembangkan hortikultura khususnya di pesantrennya. Nah, ini kira-kira yang pertama nih Kang. Kira-kira apa aja sih sektor utama dalam halal agroindustri? Misalnya hortikultura lah, kalau kita pengen lihat dari khususnya buat pesantren Ittifaq ini ya. Mungkin saya cerita dari awal gitu ya, bahwa Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang lahir tahun 34 itu baru bergerak ke sektor pertaniannya di tahun 70. Jadi generasi ketiga pondok pesantren itu mulai fokus ke sektor pertanian. Nah, tidak berpikir industri, tidak berpikir untuk menjual produk sayuran,
Tapi saat itu adalah di mana pesantren salaf, pesantren khas tradisional Indonesia gitu ya. Itu kan kalau santri mereka datang ke pondok itu kan tidak berbekal. Jadi ya kadang hanya bekal berasnya saja. Nah di Al-Ittifaq, kita di Ciwidey, kita memiliki ketinggian 1.400 MDPL di atas permukaan laut. Jadi memang saat itu ya akhirnya kita nanam sayuran, kentang, wortel, dan lain sebagainya itu, buncis, itu untuk memenuhi kebutuhan internal. Jadi kemampuan untuk beli tidak ada, ya udah akhirnya kita berproduksi. Dan Mas Tito, dari tahun 70, almarhum Kyai Haji Fuad Apandi bergerak ke sektor pertanian yang awalnya tidak berorientasi pasar, tidak untuk ekonomi dan jual, tapi untuk memenuhi kebutuhan internal, memerlukan waktu 23 tahun baru bisa tembus ke pasar. Oke. Jadi para santri ini berbekal beras. Ya. Jadi ada yang tidak berbekal malah. Ada yang tidak berbekal. Iya. Jadi bagaimana pesantren ini ngurusin santri ini dari mulai belajar dan makannya sekaligus dengan tidurnya di situ gitu. Iya, betul. Jadi santri ini belajar kalau salaf ini kitab kuning aja. Kitab aja. Kitab. Ya. Insya Allah. Jadi dari situ ya tergerak sehingga Pak Kiai almarhum punya pikiran bagaimana tanah ini dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menghidupi para santri di dalam pesantren ini. Betul. Nah, jadi awalnya dari itu ya Kang ya, 23 tahun ya. 23 tahun kemudian tahun 93 itu baru bisa tembus ke ya modern market, pasar-pasar tradisional, rumah makan dan sebagainya. Jadi produk sayur mayur itu. Produk sayur mayur. Yang pertama tuh wortel, buncis, kentang, 3 jenis itu. 3 itu. Oke. Nah, kalau lihat tren global nih, sebenarnya kan agroindustri ini kan kita emang kebanyakan kita tidak pernah berpikir industri ya. Iya. Karena industrialisasi itu seperti jauh gitu dari kita, sedangkan kita nih kan punya rakyat banyak ya Kang. Betul. Nah di industri ini emang gimana pun juga apapun produknya kita harus berpikir industri. Iya. Karena ke depan karena kita punya rakyat banyak, kalau kita nggak mikir industri, kita gimana kita ngasih makan sebanyak ini gitu rakyat gitu ya. Nah tren global juga gitu. Ini apa yang kira-kira mempengaruhi agroindustri khususnya di Indonesia nih Kang? Kalau tren global ya, sekarang kan hidroponik atau produk-produk yang ini kan sangat Iya, saya yakin gitu ya, seyakin-yakinnya kalau tanah di Indonesia itu adalah tanah yang paling subur di seluruh bumi ini. Yakin itu. Yakin itu. Dan iklim di Indonesia itu kan hanya ada 2. Musim panas, musim kemarau. Musim panas, musim hujan. Musim durian, musim rambutan, musim mangga. Musim mangga. Dan sepanjang tahun berbagai macam jenis sayuran, buah-buahan itu bisa tumbuh di Indonesia. Dengan luas Indonesia seluas ini gitu ya. Nggak ada alasan sebenarnya Indonesia untuk tidak berdaulat pangan, Indonesia tidak swasembada pangan. Nah masalahnya sekarang adalah siapa yang mau bergerak ke sektor pangan? Nah, kalau kita tanya mana anak muda yang mau ke sektor pertanian? Nah, nggak ada. Nah makanya Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini juga menjaga itu, menjaga marwah bahwa kita sebagai wakilnya Allah gitu ya di muka bumi ini tuh bisa merawat bumi ini dengan baik. Salah satunya dengan sektor pertanian. Karena menjadi seorang petani itu adalah menjadi orang yang paling banyak sedekahnya. Belum dipanen hasilnya sudah ada lalat, sudah ada ulat, sudah ada serangga-serangga lain yang mengkonsumsi tanaman kita. Masya Allah. Selama kita ikhlas, ya itu menjadi nilai sedekah. Masya Allah. Itu, dan
apa yang dihasilkan oleh petani itu kan bukan hanya untuk dikonsumsi dirinya pribadi, tapi untuk dikonsumsi oleh banyak orang. Makanya kalau di daerah itu, Mas Tito, di kampung gitu, pasti gitu ya, dari contoh 100 kilo kentang misalnya kita panen, itu nggak bakalan 100-nya dijual. 10%-nya akan kita bagikan ke tetangga. Itu kan nilai Nusantara gitu ya, nilai orang Indonesia, dan itu nilai Islam. Value itu yang sebenarnya ya harus dikampanyekan gitulah. Benar. Jadi kalau ngelihat Koperasi Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden saat ini, ada 80.000 koperasi. Nah, sebenarnya nih Presiden mungkin terinspirasi juga karena Itifak gitu ya. Bagaimana koperasi ini bisa mengelola potensi daerah sehingga menghasilkan untuk masyarakat gitu. Jadi desentralisasi ekonomi ini yang akan terjadi, yang dicita-citakan sama Pak Presiden Prabowo. Jadi kayaknya kalau aku lihat ya, jadi ada tren di sini bagaimana koperasi sudah ada nih, Kang. 80.000. Tinggal gimana kita mencetak Kang Irawan nih, 80.000 Kang Irawan lagi nih. Nah, ini PR-nya generasi muda saat ini ya, khususnya ya Kang ya. Kang Irawan nih umur 45, Masya Allah. Nah, jadi nih 45 sudah bisa menjadi inspirasi kaum muda sekarang, petani milenial ya bilangnya ya sekarang. Nah, untuk menjadikan koperasi yang 80.000 ini supaya berdaya gitu untuk masyarakat gitu Kang. Nah, kalau halal agro ini kan memang kalau kita lihat-lihat kaitannya juga, ini kan di hulu ya Kang. Betul. Nah, kita kaitan di halal itu, halal sertifikasi sekarang yang BPJPH canangkan juga, yang lagi gencar kita mensertifikasi, ini kan di hilir gitu ya. Nah, jadi sertifikasi halal ini di hulu tuh kayaknya belum lihat gitu. Ini adanya di hilir gitu Kang. Betul. Nah, sertifikasi halal ini perlu nggak sih Kang sebenarnya kalau di hulu ini? Saya tidak bisa berkomentar perlu atau tidak ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Al-Ittifaq selama ini adalah melakukan kegiatan usaha itu kan harus sesuai dengan syariat agama kita, maqasid syariah. Jadi misalnya di sektor pertanian, penting mungkin di sisi hilirnya itu tersertifikasi. Tapi penting juga sebenarnya apakah di sisi hulunya fairness-nya tercapai atau tidak, terjadi atau tidak. Keadilannya gimana antara pembeli yang sering kita katakan tengkulak lah atau bandar lah atau apa, dengan petani. Kemudian dari cara transaksinya, di daerah itu kan ada sistem, kalau di Jawa Barat, di Bandung itu ada sistem namanya tuh tebas. Ditebas tuh ijon. Ijon. Misalnya kentang atau wortel itu kan tidak bisa dihitung ada berapa banyak jumlah wortelnya. Tidak kita ketahui berapa berat wortelnya. Nah, transaksi-transaksi itu kan secara maqasid syariah tidak diperkenankan. Ya kalau kita bilangnya goror lah. Itu. Nah, dari situ pesantren menjaga dan mengedukasi dan mengkampanyekan bahwa itu tuh tidak benar. Yang benar itu adalah harus jelas, clear, timbang, bayar, dan harga sudah disepakati. Nah, pesantren Al-Ittifaq menjaga itu dari tahun 70 tadi dan sampai sekarang. Makanya kalau kita banyak diskusi dengan teman-teman di Departemen Ekonomi Keuangan Syariah gitu ya, Bank Indonesia, ketika di Al-Ittifaq makanya ada istilah halal value change. Jadi halal itu bukan hanya sertifikasinya, tapi lebih kepada substansinya, apa yang ada dan apa yang terjadi sampai ke titik di hulunya. Ya kalau airnya air selokan, bekas kotoran hewan, misalnya kan, itu untuk nyucinya. Jadi ini beyond nih, Kang. Betul. Sertifikasi
Tapi di belakangnya lagi ini lebih kepada ya transaksinya. Betul. Transaksinya juga harus halal. Ya. Pembiayaannya juga harus halal. Betul. Nah, jadi ini kan common ya, Kang. Ya. Di sini di masyarakat kita ini sistem tebas itu ya. Ya. Terus sistem misalnya gadai tanah gitu ya. Gadai tanah dari hulu ke hilir itu bagaimana masyarakat kita tuh diinikan dengan tengkulak atau ijon atau semua itu di sana ya. Jadi halal value chain ini yang melindungi, yang memprotek gitu ya, Kang ya. Betul. Sehingga rantai pasok itu memang harus halal gitu. Betul. Oke, itu sih beyond sertifikasi halal ya. Jadi halal itu mungkin di hilir, nah di hulunya nih harus seperti ini, dan memang kalau memang itu maqasid syariah dijalankan ya itu udah pasti ya kan, Kang. Betul. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah ini untuk mendukung ya pengembangan halal agro ini, halal agro industri ini, Kang? Kurang lebih, Kang. Ya kalau saya lihat gitu ya, dengan apa yang dilakukan oleh program pemerintah saat ini melalui Koperasi Desa Merah Putihnya, memang challenge-nya banyak lah ya. Tadi sedikit menyinggung terkait dengan KDKMP, bagaimana terkait dengan SDM, bagaimana terkait dengan pembiayaan atau modal dan lain sebagainya lah. Nah, saya sih senang gitu lah ya, senang dengan ya lahirnya KNEKS. Bagaimana KNEKS ini dengan Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, apalagi sekarang ada Kadin Syariah juga, bahwa mengkampanyekan syariah ini memang penting gitu ya. Dan ini harus ada legacy-nya kan, harus ada legacy-nya dari pemerintah itu sendiri dalam dukungan terhadap sektor industri halal. Karena apa yang dikonsumsi oleh umat Islam itu kan memang harus jelas. Jelas bukan hanya bagaimana, dari mana ini berasal, tapi bagaimana proses ini dilakukan. Nah, terkait dengan syariah, memang ada hal-hal lain, atau mungkin kalau kita bisa bicara produk-produk syariah lain, yang sebenarnya ini bisa dioptimalisasi di sisi hulu, di sisi hulunya, di sisi agro. Ya saya nggak punya data juga, berapa ribu hektar lahan pertanian yang setiap tahun ini berkurang. Waduh. Berapa juta orang atau berapa ratus ribu orang yang saat ini setiap tahun jumlah petaninya berkurang. Betul. Ini kan menjadi paradoks ya. Paradoks. Jumlah manusianya tambah banyak, konsumsi akan produk pangan juga bertambah, tapi orang yang menghasilkan produk-produk pangan dan lahan yang dijadikan tempat untuk memproduksi lahan pertanian itu malah jadi berkurang. Betul, Kang. Nah, menurut saya ini juga harus menjadi gerakan teman-teman di pegiat ekonomi syariah. Karena apa? Karena ada satu konsep wakaf itu yang luar biasa sebenarnya. Wakaf itu kan ila yaumil kiamah kan nggak bisa dipindah tangankan, nggak bisa dibangun atau nggak, ya akan terus ada gitu. Nah, kita harus berpikir bahwa konsep wakaf ini juga harus ke sektor pangan. Ketika kita berbicara kedaulatan pangan, ketika kita berbicara ketahanan pangan, tapi ya kita senangnya malah ekstensifikasi. Bukan intensifikasi. Bagi saya malah intensifikasi itu harus digiatkan, digalakkan lebih besar lagi. Nah, berarti ini ada peluang nih sebagai pengusaha, Kang. Ada peluang sebenarnya nih, Kadin, teman-teman Kadin gitu ya. Di sini ikut serta gitu ya dalam program wakaf ini. Kira-kira apa, Kang? Sarannya, Kang? Konkretnya buat kita. Mas Dito, setiap tahun itu permintaan akan produk pertanian ke Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq itu naik 5-7% setiap tahun. Dari total volume pengiriman per hari kita itu 6 ton per hari. 6 ton per hari. 6 ton sayuran yang kita distribusikan setiap hari
itu ada 120 value, kurang lebih ada 60 jenis sayuran yang kita distribusikan, itu disuplai oleh lebih dari 600 lebih petani mitra, dan ada sekitar 70 pondok pesantren mitra. Jadi selama ini Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq itu menjadi off-taker bagi produk petani mitra dan pesantren-pesantren mitra. Nah, ya alhamdulillah nih, saya diundang oleh Kadin pada siang hari ini di Jakarta gitu ya. Memang harus ada apa ya, komitmen, ya agreement lah, kesepakatan bersama. Karena apa? Karena gini, Kamar Dagang Indonesia, industri Indonesia, itu kan pasti ada horeca, pasti ada restoran, hotel, catering dan lain sebagainya. Nah, kenapa tidak mencoba untuk menginisiasi kerjasama dengan kita, gitu? Supaya apa? Supaya kita nanti menanam itu memang based on market oriented yang dibutuhkan oleh teman-teman Kadin. Tapi teman-teman Kadin tidak melakukan bisnis ini is a business as usual. Ya ada pemberdayaannya lah ke sini. Harus. Ada pendampingannya lah ke sini. Harus. Masalah apa yang dihadapi oleh petani sekarang, yaitu harus kita pecahkan bersama. Oke. Dan akhirnya yang menjadi win-win solution lah. Iya, betul gitu. Kang. Nah, jadi sekarang ini kan Desa Alam Endah. Ya. Desa tujuan wisata yang lumayan ini viral nih. Betul. Ya kan, Kang? Iya. Itu ada dampaknya nggak dengan lahan pertanian yang akhirnya Akang sendiri produksinya ini tantangan juga gitu. Betul. Karena kan pasti tambah mahal gitu ya. Iya. Nah, gimana, Kang? Iya, ya itu memang sudah jadi sudah jadi permasalahan di kita ketika ini yang terjadi, Mas Dito. Ada satu keluarga, misalnya ini kejadian nyata. Ada satu keluarga, saya sebut misalnya tuh Pak Ajat lah gitu ya. Oke. Pak Haji Ajat lah. Pak Haji Ajat ini punya anak 5. Dia punya lahan 3.000 meter persegi. Si lahan 3.000 meter persegi itu adalah lahan pertanian yang dimiliki Pak Ajat. Oke. Kemudian ketika akan dibagi ke 5 anaknya, jadi 3.000 dibagi 5 kan jadi kecil. Iya. Akhirnya dijual. Dijual ke siapa? Dijual ke orang yang memiliki kapital. Kemudian dijadikan resort, dijadikan penginapan, dan anak-anaknya yang 5 ini bekerja di situ. Loh. Jadi jadi karyawan. Tadinya punya tanah. Waduh. Dan ini bukan hanya kasus satu orang, tapi ada banyak puluhan. Ya bisa jadi puluhan atau bukan mungkin ratusan. Nah, makanya ya kita harus memikirkan bahwa tanah yang subur yang ada di Desa Alam Endah ini, gimana caranya tadi sampai akhir zaman gitu ya, yaumil kiamah itu tetap harus lahan pertanian. Saya nggak tahu apakah ini akan jadi polisinya negara atau misalnya kita dengan Kadin sama-sama, oke, kita cari lahan dengan konsep crowdfunding, kita beli lahan tersebut, kemudian di akta ikrar wakafkan, tapi dikelola oleh masyarakat sekitar, Al-Ittifaq menjadi off-takernya, pasti kan tetap ada nilai ekonomis di situ. Kadin akan mendapatkan sebagian ya bagi hasil dari hasil pertaniannya, dan menurut saya ini akan sangat luar biasa, dan ini akan bisa menjadi percontohan. Ya bukan hanya di Al-Ittifaq, tapi bisa di 48.000 pondok pesantren yang lain. Betul, Kang. Betul. Jadi ini sangat menginspirasi ya, Kang ya. Karena sekarang kan pada bingung gitu. Ini ada satu sisi ada SPPG untuk mensuplai MBG. Betul. Diharapkan Presiden dapat menggerakkan ekonomi setempat. Betul. Ya kan? Ya. Kita ngelihat harga sayuran aja, Kang. Betul. Ya kan? Di mana-mana sekarang supply kurang, ya kan, Kang? Harga naik. Karena yang supply ya itu aja. Betul. Dan terbatas sekali gitu, Kang. Nah, jadi ini tantangan sebenarnya. Ya di mana tantangan ya pasti ada opportunity gitu ya kan, Kang. Mungkin ini bisa kita gali lagi nih, Kang. Boleh nih, Kang. Betul. Kalau memang tadinya konsep wakaf ini akan menjadi
ini Kadin sebagai kapitalnya gitu ya. Betul. Kita crowdfunding di pesantren ini jadi off-takernya, ya kan? Jadi kan udah pasti sebenarnya udah ya muter di situ ekonomi itu. Oke, terima kasih Kang. Ini jadi catatan nih buat kita nih, insya Allah. Dan jangan lupa, Mas Ito, satu lagi. Ketika berbicara produksi di sektor hulu, itu memang harus dipikirkan hilirisasinya. Yeah. Contoh misalnya sekarang, minggu ini yang namanya wortel itu sudah turun produksinya. Bukan turun produksinya, masa panennya sudah berkurang. Dari kemarin misalnya, harga 9.000, 2-3 hari bisa loncat jadi 15.000. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada hilirisasi. Kalau ada hilirisasi, kita misalnya 1 hektar nanam wortel menghasilkan 40 ton dan nggak ada yang butuh 40 ton. Berpikir hilirisasi, bagaimana jadi cottage vegetable, bagaimana menjadi frozen vegetable, tapi tetap fresh. Gitu. Benar, teknologi pangan. Ya kan? Oh, Masya Allah. Betul. Itu opportunity lagi tuh. Ternyata banyak ya. Banyak. Kalau kita kulik ya sebenarnya. Iya. Aduh. Nah, ini kira-kira Kang, kalau aku sebagai pengusaha selalu berpikir ekonomi industri gitu Kang. Ya, gimana pun juga solusi untuk negeri ini harus industrialisasi dan hilirisasi. Nah, strategi apa yang menurut Akang sebagai pelaku pertanian untuk mempercepat terbentuknya kawasan industri halal agro di tiap daerah? Ya kalau dari sisi saya gitu ya pesantren harus menjadi ujung tombak. 48.000 pesantren. Iya, kalau ngobrolin Jawa Barat saja yang saya tahu, Mas Ito, Jawa Barat itu saya pernah melakukan riset lah kecil-kecilan gitu ya. 2019 itu ada sekitar 8.000 pondok pesantren di Jawa Barat. 2019, saya nggak tahu jumlah sekarang berapa tuh. Dari 8.000 itu, dulu kita menginventarisir ada 160 pondok pesantren yang bergerak di sektor pertanian. Dari 160 itu, rata-rata kepemilikan lahannya adalah 3 hektar. Tapi sayangnya adalah lahan itu idle semua. Mereka malah, kalau di Sunda itu diparokeun. Sawah itu jadi dibagi hasilkan dengan petani penggarap. Padahal pesantren punya potensi santri yang banyak. Kalau tanah itu dikelola dengan optimalisasi yang tinggi, itu ya pesantren nggak usah beli sayur, nggak usah beli produk pangan. 3 hektar aja itu dioptimalisasi. Tapi kalau kita tanya permasalahannya apa? Knowledge. Saya nggak tahu gimana caranya bertani yang baik itu seperti apa. Kalau sudah tahu, bicara modal, capital. Kalaupun sudah ini ada, terakhir adalah market, pasar. Kalau sudah saya tanam, saya mau jual kemana? Karena tidak semuanya bisa kita konsumsi. Nah, 3 variabel ini yang mungkin saya sebenarnya lempar juga nih ke Mas Tito dan teman-teman di Kadin. Ayo monggo dicari solusinya seperti apa. Gitu, karena kalau balik lagi ketika ya negara kita, Presiden Prabowo berbicara terkait dengan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, ya pesantren sebenarnya bisa menjadi ujung tombaknya. Selama memang knowledge-nya, kompetensinya juga ditingkatkan. Iya, artinya knowledge ini kan yang tadi saya sempat singgung Kang, 80.000 koperasi ini. Kita perlu 80.000 Kang Irawan. Nah, ini yang jadi PR kita bersama, Kang. Iya, sebagai pegiat ekonomi syariah dan di Kadin juga kita, Kang. Insya Allah ya, ini amanah kita yang harus kita pikul bersama gitu ya, Kang ya. Kalau off-takernya kan udah jelas. Kalau Pak Presiden melontarkan ide untuk MBG ini, Masya Allah ini desentralisasi ekonomi. Nah, ini kan kita harus gimana peluang itu tercipta, ini kan tergantung kitanya, Kang. Betul. Melihatnya seperti apa gitu ya, Kang. Yang kita yang jalanin gitu.
Nah, kalau kontribusi halal agro itu Kang untuk pemberdayaan petani itu kira-kira seperti apa Kang? Training kah atau dibuatkan program seperti apa supaya mempercepat, mengakselerasi knowledge ini ya? Yang pertama knowledge dulu deh, Ya, ya betul. kan? Karena lahan udah ada Kang, Betul. ya kan? Betul. Nah, kalau analisa saya gitu ya, ini kan tahun 2025 ini memang menarik lah. Menarik itu dengan saya nggak tahu jumlah pastinya, SPPG ini ada berapa banyak gitu ya. Tapi bagaimana negara ini bisa menjadi off-taker. Sekarang saja Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, tadi saya katakan ada sekitar 600 petani lebih gitu ya. Dengan 300 hektaran lahan yang bukan milik lahan pesantren, bukan milik lahan koperasi, tapi milik lahan masing-masing petani tersebut. Karena rata-rata mereka memiliki 5.000-an meter persegi lah. Rata-rata nih. Rata-rata. Setengah hektar berarti. Iya, setengah hektar. Nah, dengan adanya program MBG ini, off-takernya kan jadi negara. Iya. Yang sudah pasti membutuhkan, contoh misalnya, contoh saya ambil satu jenis saja misalnya wortel tadi. Iya. Wortel untuk satu dapur itu kurang lebih 250 kilo per hari. Satu dapur. Satu dapur. Oke. Nah, Al-Ittifaq saat ini kita kirim ke 5 dapur lain. Di sekitar Ciwidey. Di sekitar, nah justru bukan hanya sekitar Bandung. Oke. Malah ada satu dapur yang di Bogor. Yang dimiliki oleh satu yayasan wakaf juga di Bandung. Jadi satu yayasan wakaf di Bandung punya dapur di Bogor. Dan dia concern terkait tadi traceability. Traceability. Oke. Udah. Jadi saya nggak mau beli dari pasar mana saja, tapi saya hanya akan ambil dari Al-Ittifaq karena saya tahu kualitasnya, tahu prosesnya. Nah, ini dia. Nah, ini yang menarik itu adalah tadi saya katakan ketika negara sudah menjadi off-taker, ya punten ya. Penggerak ekonomi syariah, pesantren-pesantren itu sudah saatnya kita bangun, bangkit, bukan hanya jadi penonton. Iya, betul. Nah, terus apa kendalanya? Ya, knowledge tadi. Jadi kalau saya belajar di Al-Ittifaq gitu ya, dengan almarhum Kiai Fuad, itu kan waman aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin berhasil di dunia itu harus dengan ilmunya. Kalau kamu mau tahu pertanian, ya dengan ilmunya. Betul. Pertanian siapa, negara mana yang paling canggih pertaniannya, ya belajar ke situ. Tidak melihat agamanya apa, tidak melihat latar belakangnya apa, karena ini mah ilmu. Iya. Ilmu itu tidak ada agamanya. Iya, betul. Al ilmu qabla amal. Iya, betul. Jadi ya ini ya, knowledge dulu lah sekarang ya. Betul. Bagaimana kita menduplikasi apa yang Al-Ittifaq lakukan saat ini, Kang. Memang PR-nya gitu loh. Nah, jadi kalau konsumen ini, ya tadi Kang Irawan bilang, konsumen ini traceability ini menjadi sebuah tren mungkin ya, karena mereka udah tahu gitu ya. Betul. Jadi konsumen tuh memandang udah pasti halal, ya kan? Transaksinya buat masyarakat setempat, ya kan? Produknya nggak main-main gitu. Produknya kan, Akang ekspor juga nggak, Kang? Sebelum COVID ekspor kita ke Dubai. Pasca COVID 2020-2021 kita stop. Oh, Masya Allah. Itu. Jadi udah pernah ekspor ya, Kang ya? Setiap tahun dulu ekspor. Tapi ya sekarang nggak perlu ekspor lagi lah. Iya itu. Udah langsung terserap. Terserap. Iya kan? Betul. Kan? Oh, Masya Allah. Jadi ya label kualitas dan nilai tambahnya itu kalau dari pesantren tuh otomatis ya. Orang yakin gitu jadinya. Iya betul Kang. Traceability ya. Oke, jadi isunya sekarang knowledge, off-taker sama capital. Ya kan? Iya. Nah, knowledge ini diharapkan 48.000 pesantren ini menjadi karena punya lahan yang idle gitu ya. Rata-rata. Terus kalau off-taker, ya udah ini pemerintah udah jadi off-taker dengan adanya SPPG. Dengan pembayaran yang insya Allah lancar.
Iya, gitu 3.000 porsi per hari per SPPG. Iya. Ya kan Kang? Nah, capital. Nah, kita ngomong capital lagi, ya sebenarnya ini fungsinya dari institusi keuangan syariah, Betul. ya kan? Dari Kadin Syariah juga teman-teman yang bergelut di ekonomi syariah, di pengusahanya khususnya gitu ya Kang ya. Oke, menarik banget diskusi kita hari ini dengan Gus Irawan. Jadi waktunya tuh terasa cepet banget nih kayaknya. Jadi terima kasih banyak Kang Irawan atas waktunya. Siap. Untuk berdiskusi berbagai hal menarik seputar halal agroindustri ini. Semoga berbagai insight menarik dari Kang Irawan dapat menjadi inspirasi bagi Sobat Kadin dan akan menjadi ladang amal dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma barik. Terima kasih juga kepada para Sobat Kadin yang sudah menjadi pendengar setiap podcast Ngopi Kadin DKI Jakarta. Sampai jumpa di episode Ngopi Syariah Kadin DKI Jakarta berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.